Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami selaku kelompok 1 dari kelas 4D S1 Akuntansi yang akan membawakan materi mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah banyak sekali yang mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, maka alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, yang pertama ada saya sendiri yaitu Erika Alicia dengan NIM 2017-051-094 dan kemudian ada 4 rekan saya. Yang pertama itu Dani Komang Nastia Rahayu dengan NIM 2017-051-103. Kemudian ada Kadek Devi Arianti dengan NIM 2017-051-110. Ini Kadek Agustini ada dengan NIM 2017-051-117 dan yang terakhir ada IKD Angga Adiatna dengan NIM 2017-051-124. Setelah kami memperkenalkan diri, maka kami akan memulai mempresentasikannya. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Next. Materi pertama yaitu mengenai pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Next. Jadi, berdasarkan Brundtland Report dari PBB pada tahun 1987 yang menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah proses pembangunan yang berprinsip, yaitu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Next. Jadi, salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ini adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan untuk mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Maka, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu seperti mengubah pola konsumsi energi yang semula energi berasal dari bahan bakar fosil yang bersifat tidak dapat diperbaharui menjadi energi yang bisa diperoleh dari panas bumi atau geothermal energi, ada sinar matahari atau solar energi, air hidroenergi, dan angin wind energi. Kemudian, selain itu, penerapan konsep reduce, reuse, recycle, serta melindungi hutan dari deforestasi harus tetap dikedepankan karena pembangunan berkelanjutan sangatlah penting dalam upaya menyelamatkan bumi dari keserakahan manusia. Karena manusia memiliki mental frontier, yaitu sifat manusia yang akan selalu berusaha dengan keterbatasan yang dimilikinya. Maka dari itu, para petinggi di dunia di bawah PBB telah mengadakan beberapa kali konferensi yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan konteks lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yaitu sebagai berikut. Next. Nah, konferensi isu-isu dengan konteks lingkungan dan pembangunan berkelanjutan itu, yang pertama ada konferensi lingkungan hidup di Stockholm. Jadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai representasi masyarakat di dunia tergugah untuk menyelenggarakan United Nations Conference on Human Environment atau UNCHE, atau juga bisa dikenal dengan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, yang tepatnya pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Kemudian, konferensi ini merupakan starting point perhatian dunia di bidang lingkungan hidup, sehingga pada tanggal 5 Juni selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Konferensi Stockholm ini sendiri mengatakan resolusi monumental, yakni terbentuknya badan khusus di PBB untuk masalah lingkungan, yaitu United Nations Environmental Program atau UNEP yang bermarkas di Nairobi, Kenya. Meskipun konferensi Stockholm ini telah melahirkan resolusi yang monumental, namun ironisnya pasca konferensi dan problematika lingkungan hidup bukannya berkurang, namun justru semakin parah karena ulah manusia dengan mental frontiernya yang telah mengubah keseimbangan tersebut. Semua itu disebabkan karena masyarakat di belahan negara industri maju maupun negara yang sedang berkembang yang bergerak ke arah industrialisasi mengeksploitasi sumber daya alam yang tak terbaharui. Misalnya saja penggunaan sumber energi gas dan minyak bumi secara berlebihan yang berakibat meningkatnya indeks pencemaran dan disertai lahirnya efek rumah kaca yang berdampak pada semakin menipisnya lapisan ozon. Nah, oleh karena itu, negara miskin dihadapkan dengan situasi yang dilematis.
yaitu tidak mempunyai pilihan lain selain menjual sumber daya alamnya untuk membayar utang luar negeri. Ironisnya lagi, meskipun sumber daya lainnya dieksploitasi sedemikian rupa, namun rakyat tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, akibat hal tersebut dengan gampang dapat ditebak, di mana alam tidak lagi sepenuhnya dapat berkompromi dengan kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya dapat dirasakan sekarang ini, yaitu terjadinya pemanasan global yang disertai dengan mencairnya es di wilayah kutub dan naiknya air di permukaan laut. Punahnya berbagai jenis satwa dan marga satwa, terjadi degradasi lahan dan deforestasi, meluasnya wabah penyakit, terjadi kekeringan dan banjir, serta terjadinya perubahan iklim dan lain sebagainya. Nah, fenomena alam seperti ini adalah sebagai wujud penolakan alam itu sendiri terhadap tindakan destruktif manusia yang dilandasi dengan mental frontiernya. Oleh karena itu, PBB sebagai representasi negara-negara di dunia menyadari akan eskalasi masalah lingkungan tersebut. Nah, oleh karena itu, sebagai wujud kepeduliannya, maka pada tahun 1983 PBB mendirikan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan atau World Commission on Environmental and Development atau juga disebut dengan WCED. Nah, kemudian setelah 5 tahun melaksanakan tugasnya, tepatnya pada tahun 1987, komisi ini menerbitkan laporannya yang berjudul Our Common Future dengan tema Sustainable Development. Yang kemudian laporan ini dikenal dengan Brundtland Report. Salah satu poin terpenting dari laporan WCED ini adalah berkaitan dengan rumusan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development, yang pada intinya setiap pembangunan dan development juga memikirkan bagaimana dampaknya terhadap generasi yang akan datang. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konferensi tingkat tinggi. Nah, setelah konferensi Stockholm antara kaum developmentalis dan environmentalis terjadi polarisasi yang semakin tajam. Melihat kenyataan tersebut, PBB berupaya mengkompromikan polarisasi antara kepentingan pembangunan dan lingkungan. Nah, akhirnya kompromi tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan konferensi khusus tentang masalah lingkungan dan pembangunan, atau yang lebih dikenal dengan konferensi tingkat tinggi bumi. Di Rio de Janeiro yang berhasil tepatnya pada tanggal 3–14 Juni 1992. Nah, melalui konferensi tingkat tinggi bumi ini, para petinggi dunia sepakat untuk mengkompromikan berbagai rencana besar yang terikat dengan pembangunan berkelanjutan, didasarkan atas prinsip perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial yang dituangkan dalam dua klasifikasi dokumen, yaitu berupa dokumen yang secara hukum mengikat dan dokumen yang tidak mengikat secara hukum. Adapun dokumen yang bersifat legally binding terdiri dari 3 konvensi, yaitu next nggak? Yang pertama yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati, di mana konferensi ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman sumber daya genetika atau plasma nuklear, spesies, habitat, dan ekosistem. Konvensi ini juga bertujuan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan berbagai sumber daya hayati dan untuk menjamin pembagian manfaat keanekaragaman hayati secara adil. Hingga kini telah diratifikasi lebih dari 180 negara. Selanjutnya yaitu Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim. Konvensi ini bertujuan untuk menstabilkan
konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai pada tingkat yang dapat mencegah campur tangan manusia. Yang berkaitan dengan iklim, konvensi ini telah distatuskan lebih dari 154 negara. Selanjutnya yaitu konvensi tentang mengatasi degradasi lahan, di mana yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan tanpa mengurangi nilai kemanfaatannya. Selanjutnya yaitu dokumen yang bersifat non-legally binding. Terdiri atas 3 kesepakatan. Yang pertama yaitu ada Deklarasi Rio yang telah menghasilkan 27 prinsip yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan. Prinsip tersebut dapat diaplikasikan secara universal dan menjamin perlindungan terhadap lingkungan dan pembangunan yang bertanggung jawab. Prinsip ini dimaksudkan sebagai bagian dari hak asasi lingkungan. Deklarasi ini juga menuangkan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya yaitu ada prinsip kehutanan, di mana yang ditegaskan bahwa pada dasarnya prinsip ini menyatakan pentingnya hutan bagi pembangunan ekonomi, penyerap karbon atmosfer, perlindungan keragaman hayati, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Pada Forest Principles ini terdapat 15 prinsip yang secara hukum mengikat para pengambil keputusan di tingkat nasional dan internasional dalam rangka perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan sekaligus meletakkan dasar-dasar proses bagi konvensi kehutanan internasional. Selanjutnya yaitu ada Agenda 21, di mana merupakan rencana komprehensif mengenai program pembangunan berkelanjutan ketika memasuki abad ke-21. Dari ketiga kesepakatan yang bersifat non-legally binding, Agenda 21 merupakan kesempatan yang paling banyak dibicarakan dalam berbagai forum dan diskusi. Hal ini disebabkan karena Agenda 21 melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat untuk mengetahui dan memahami esensi dari konsep pembangunan berkelanjutan sendiri. Hal ini ditegaskan dalam bab 23 dokumen Agenda 21 yang menyatakan bahwa partisipasi yang luas dari segala lapisan masyarakat di dalam pembangunan berkelanjutan adalah merupakan syarat mutlak bagi penghasilan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Hal tersebut terdapat 9 kelompok utama yang terdiri atas lembaga swadaya masyarakat, pemuda, buruh, petani dan nelayan, pemerintah, bisnis atau industri, perempuan, ilmuwan, dan Major Group ini diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, terutama berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan kegiatan nantinya. Semua itu tidak terlepas dari fakta empiris di mana kebanyakan negara sedang berkembang. Peran dari Major Group dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek yang paling lemah. Semua itu tidak terlepas dari perbedaan persepsi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dari 3 elemen, yaitu ada pengusaha masyarakat atau LSM. Next. Selanjutnya yaitu materi mengenai konferensi tingkat tinggi pembangunan berkelanjutan. Melihat perkembangan yang tidak menggembirakan, maka PBB sebagai representasi masyarakat dunia memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi pembangunan berkelanjutan yang berlangsung dari tanggal 26
Agustus sampai 6 September 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi ini disebut juga dengan Rio ke-10 yang menghasilkan 3 dokumen penting, di mana yang pertama yaitu berupa deklarasi Johannesburg untuk pembangunan berkelanjutan, yang merupakan deklarasi bersama para pemimpin negara dan pemerintah berkaitan dengan tantangan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada rencana implementasi, di mana ini berkaitan dengan dokumen yang berisi upaya-upaya yang harus dilakukan berdasarkan prinsip bersama, tapi dengan tanggung jawab yang berbeda. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan dokumen kerjasama, yang dikenal dengan istilah tipe 2. Kerjasama yang dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan berkelanjutan yang merata secara internasional dengan dukungan dana dan negara-negara maju serta lembaga internasional. Next. Konferensi tingkat tinggi Rio ke-10 yang dihadiri lebih dari 189 kepala pemerintahan mengusung 5 isu utama yang dikenal dengan istilah WHAB, di mana yaitu yang WHAB ini terdiri dari water, energi, health, agriculture, dan biodiversity, yaitu yang berkaitan dengan upaya penyediaan air bersih, energi kesehatan dan sanitasi, pertanian dan keanekaragaman hayati. Selain itu, WHAB Deklarasi Johannesburg juga menggarisbawahi bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai 3 pilar utama, yaitu ada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang harus berwawasan lingkungan dan sekaligus mengusahakan pemerataan yang seadil-adilnya. Nah, oleh karena itu, setiap pembangunan yang dilakukan harus bersifat holistik, agar terjadi sinergi di antara ketiga pilar utama tersebut. Merujuk pada hasil rumusan dari 3 konferensi PBB berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dapat diambil kesimpulannya, di mana bahwa pembangunan berkelanjutan itu merupakan upaya untuk kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi akan datang, di mana untuk memenuhi kebutuhannya yang berlandaskan pada pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan pemerataan yang seadil-adilnya. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yakni Protokol Kyoto. Dari beberapa kali diadakannya COP atau Conference of the Parties, yang paling monumental adalah COP3 yang diadakan pada Desember 1997 di Kyoto, Jepang. Pada pertemuan itu dicetuskan sebuah protokol yang kemudian dikenal dengan Protokol Kyoto dan terbuka untuk ditandatangani. Yang menarik dalam protokol ini adalah adanya persyaratan kapan ia akan mempunyai kekuatan hukum, di mana tidak semua isu dalam protokol Kyoto mudah untuk disepakati. Dalam ketentuan protokol, negara maju harus menyelesaikan masalah pengurangan emisi secara domestik, sementara kegiatan di luar negeri suplemen saja. Akibatnya, negara-negara maju hanya sanggup menurunkan emisi rata-ratanya sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990 yang dicapai pada periode 2008 sampai 2012. Angka tersebut jauh di bawah tuntutan dari negara-negara berkembang, yaitu sebesar 20% pada tahun 2005. Penyelesaian masalah emisi bukan hal yang sederhana.
Banyak yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasiannya. Karena itu, dalam protokol Kyoto, mekanisme sangat fleksibel dan terdiri atas pertama, implementation, yaitu antara sama negara-negara dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Kedua, Clean Deployment Mechanism atau CDM, yaitu suatu mekanisme di bawah protokol Kyoto yang dimaksudkan untuk membantu negara-negara maju untuk memenuhi sebagian kewajibannya menurunkan emisi gas rumah kaca atau GRK, dan sekaligus merupakan bentuk partisipasi negara berkembang dalam membantu negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, serta upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan United Nations Framework Convention on Climate Change. Yang ketiga, mekanisme CDM pada prinsipnya menaruhkan win-win solution antara negara maju dengan negara berkembang dalam rangka pengurangan emisi GRK, di mana negara-negara maju akan menanamkan modalnya di negara berkembang dalam proyek-proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi GRK. Dan yang terakhir, emission trading, yaitu bentuk tukar-menukar kredit emisi antara negara-negara maju dalam upaya memenuhi target yang telah mereka tetapkan. Next. Next. Nah, perkembangan terakhir yang berkaitan dengan protokol Kyoto adalah diadakannya konferensi peta jalan Bali atau Bali Roadmap pada Desember 2007 sebagai kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim atau UNFCCC yang dihadiri 190 negara. Dalam penutupan persidangan tersebut, terdapat beberapa poin yang dinegosiasikan oleh wakil G77 dengan Ketua Delegasi Amerika Serikat bahwa negara-negara berkembang menyatakan sikap akan ikut bertanggung jawab menurunkan karbon melalui pembangunan berkelanjutan. Pernyataan sikap itu disertai dengan 3 persyaratan, yakni harus ada transfer teknologi, dukungan pendanaan, dan investasi. Sementara secara umum, dalam Bali Roadmap, seluruh peserta konferensi menyepakati bahwa perlu dilakukan penghalangan Aneks 1 untuk bekerjasama dengan negara dampak perubahan iklim dengan sekurang-kurangnya menurunkan suhu bumi 2 derajat Celcius sampai tahun 2050. Nah, selain kesepakatan umum, Bali Roadmap juga melahirkan beberapa poin yang penting, yaitu sebagai berikut. Pertama, dana adaptasi. Negara maju akan berusaha menyiapkan anggaran antara 30 juta sampai 300 juta US dollar yang akan diimplementasikan mulai tahun 2008 hingga berakhirnya protokol Kyoto tahun 2012. Yang kedua, transfer teknologi. Bahwa negara maju sepakat untuk melakukan transfer teknologi melalui skema investasi dan peserta konferensi setuju untuk memperpanjang mandat expert group on teknologi transfer hingga 5 tahun ke depan. Yang ketiga, reduce emission from deforestation and degradation atau RIDGD. Kegiatan ini berkaitan dengan upaya melakukan langkah-langkah nyata untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi, dan negara maju akan segera membuat program kerja untuk mengatur metodologinya, baik berupa pelatihan dan penguatan kapasitas untuk membantu negara berkembang dalam program RIDD. Yang keempat, Clean Deployment Mechanism atau CDM. Hal ini berkaitan dengan kewajiban dari negara-negara yang telah menandatangani protokol Kyoto untuk membeli sertifikat penguatan emisi atau SPA untuk menutupi setengah dari emisi yang mereka keluarkan. Next. Baik, materi selanjutnya yakni bisnis berkelanjutan, sustainable business, dan konsep triple bottom line. Next. Nah, di mana perusahaan bagaikan pedang bermata dua. Maksudnya, perusahaan dapat merusak sekaligus membangun. Perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Nah, dengan melihat hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya simbiosis mutualisme antara masyarakat sekitar dan perusahaan. Namun, di sisi lain perusahaan juga berkontribusi aktif dalam kerusakan lingkungan dan masyarakat. Dalam kerusakan lingkungan seperti penyebaran air, tanah, udara, dan kerusakan lingkungan lainnya. Beberapa pencemaran tersebut tentunya juga berdampak pada masyarakat. Next.
Nah, keberlanjutan suatu entitas bisnis sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan lingkungan bisnisnya, baik lingkungan alam maupun sosial. Kesuksesan suatu perusahaan tidak dapat dilihat hanya berdasarkan pada aspek keuangan saja atau one bottom line, tetapi juga oleh aspek sosial dan lingkungan. Konsep tersebut dikenal dengan namanya konsep triple bottom line yang dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1957 melalui bukunya yakni Cannibals with Fork, The Triple Bottom Line of 20th Country Business. Konsep ini menjadi konsep dasar pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR yang menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan ekologi dalam semua aspek aktivitasnya. Nah, dalam perkembangannya triple bottom line diinterpretasikan menjadi triple P sebagai suatu persyaratan jika perusahaan yang ingin berkelanjutan, di mana aspek ekonomi diungkapkan dengan profit, aspek sosial diungkapkan dengan people, dan aspek lingkungan diungkapkan dengan planet. Yang mana triple P merupakan tiga aspek yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maksudnya, jika perusahaan dalam mengimplementasikan hanya menekankan pada salah satu aspek saja, maka perusahaan akan dihadapkan dengan berbagai bentuk resistensi baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga perusahaan akan sulit atau bahkan tidak mampu beraktivitas secara berkelanjutan. Baik, sekian materi yang saya dapat jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Motivasi utama dari setiap kegiatan usaha adalah untuk mencari keuntungan atau profit. Itu sebabnya berbagai aktivitas perusahaan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau menaikkan harga saham perusahaan. Semua itu tidak lepas dari tesis yang dipegang oleh penganut Friedman Paradigm yang menegaskan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada shareholders, sekaligus bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap shareholders. Profit merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas untuk mendongkrak profit adalah dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Apa hubungan profit dan CSR dalam pengelolaan aktivitas perusahaan? Jawaban dari pertanyaan ini terkait dengan paradigma yang dianut oleh perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan berpatokan pada Friedman paradigma, otomatis profit tersebut hanya akan dinikmati oleh shareholder saja. Namun profit yang diperoleh tidak boleh lepas dari partisipasi secara aktif maupun pasif dari stakeholders dalam makna luas. Apabila suatu perusahaan mendapatkan profit, sudah pula perusahaan membagikan keuntungan tersebut kepada stakeholders dalam bentuk apapun. Jadi esensi dalam makna 3P ini, karena di atas keuntungan yang diperoleh perusahaan, ada hak-hak pihak lain yang berhak atas keuntungan itu juga. Yang berikutnya adalah people atau masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan. Sebagai bagian tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat. Operasional perusahaan tentu berdampak positif maupun negatif. Maka dari itu, perusahaan melakukan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai kompensasi atas dampak yang diterima oleh masyarakat. Fokus utama bisnis adalah mendongkrak laba, namun diyakini penganut aliran pemikiran ini kian berkurang karena tidak logis dan rasional, di mana dampak dari suatu aktivitas dunia usaha harus diderita oleh masyarakat tanpa adanya kompensasi tertentu yang mereka terima. Sebaliknya, tidak ada pula perusahaan yang mengakui perlunya tanggung jawab sosial atas perusahaan,
namun sifatnya hanya instrumental saja. Tanggung jawab sosial perusahaan hanya sekedar sarana untuk menggapai maksimalisasi profit sebagai tujuan utamanya. Pemikiran seperti ini membawa perusahaan melihat tanggung jawab sosial sebagai optik yang bersifat eksternal dalam aktivitas dunia bisnis. Atau lebih bersifat sebagai lipstick dan aksesoris saja, bukan seperti fokus dari aktivitas itu sendiri. Ironisnya, dengan berbagai alasan penganut aliran inilah yang dominan saat ini. Mereka tetap memenang CSR sebagai voluntary. Agar jaminan atas komitmen perusahaan untuk mengimplementasikan CSR dalam aktivitas perusahaan, pihak perusahaan perlu diberikan pengertian bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan investasi yang bersifat sosial. Karena bersifat sosial, maka keuntungan yang akan diperoleh perusahaan adalah di kemudian hari. 33 arti CSR bukan lagi dilihat sebagai sentral biaya atau cost center, melainkan sentral laba atau profit center, di mana di masa mendatang, melalui hubungan yang harmonis dan positive image, maka masyarakat pun akan memberikan kontribusi bagi keberlanjutan perkembangan perusahaan, yaitu lahirnya sifat memiliki sense of belonging dari masyarakat. Apabila kondisi ini bisa diwujudkan dan diciptakan oleh suatu perusahaan, maka imbalan atas taruhan itu adalah kondisi yang kondusif dalam berusaha dan terlepas dari berbagai lisensi. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu planet atau lingkungan. Apabila aspek segala sesuatu yang berkaitan dengan profit atau people telah menjadi bagian dari suatu aktivitas dunia usaha, belumlah lengkap sebelum perusahaan memasukkan aspek lingkungan sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam aktivitasnya. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, lingkungan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan ingin eksis dan acceptable untuk jangka waktu panjang, maka segala aktivitas perusahaan harus menyertakan tanggung jawab kepada lingkungan. Next. Hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan kausalitas. Jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita. Amat disesalkan bahwa kebanyakan pelaku usaha lupa akan hubungan kausalitas antara manusia dengan lingkungan. Hal ini terlihat perilaku sebagian besar pelaku usaha masih memandang lingkungan sebagai objek eksplorasi dan eksploitasi. Daya alam baik yang bisa diperbarui maupun tidak, teranggap sebagai dosa terlambat akan diambil oleh pihak lain. Pasti mereka hanya mendapatkan keuntungan tanpa bayar. Bagaimana mereka dengan itu yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan justru akan mendapatkan keuntungan jangka panjang. Sebaliknya, akibat kealpaan melestarikan lingkungan, kita harus membayar mahal akibat dari kealpaan tersebut, yaitu terjadi berbagai macam bencana alam seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Next slide.
Berpijak dari konsep people bottom line, yakni profit, people, dan planet, ketiga komponen itu saling terkait satu sama yang lainnya. Apabila salah satu komponen ditinggalkan, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mengubah paradigmanya menjadi corporate image, sehingga akan berdampak pada jaminan kelangsungan dan keberlanjutan aktivitas usaha suatu perusahaan. Namun demikian, agar ada jaminan kepastian yuridis terhadap komitmen perusahaan tersebut, pemerintah sebagai regulator harus mengawal implementasi CSR ini dengan mengeluarkan regulasi. Dikhawatirkan tanpa ada regulasi terhadap konsep CSR, maka CSR hanya sebagai slogan dan retorika bagi pelaku usaha dalam upaya menguntungkan yang sebesar-besarnya. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan yang dijanjikan kepada generasi akan datang akan jadi bola api yang tidak jelas siapa yang akan mempertanggungjawabkan nanti. Oleh karena itu, tidak ada lagi pilihan bagi pelaku usaha kecuali melaksanakan CSR sebagai suatu kewajiban dan makna liability. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena tadi diawali dengan salam, maka langkah baiknya diakhiri dengan salam juga. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam harmoni.